Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Atin, selamat datang di Atin Podcast Santuy, podcast kesehatan, pesan edukatif dan informatif RSI Atin Nusa Danggawi. Jumpa lagi dengan saya Hilmi Salfitri, staf humas RSI Atin Nusa Danggawi selaku host podcast. Hari ini saya akan mengajak Sobat Atin untuk berkenalan dengan dokter spesialis paru yang baru bergabung di RSI Atin Nusa Danggawi. Yang mana kita juga akan mendapatkan edukasi kesehatan melalui tanya jawab dengan narasumber kita, yaitu Dr. Yusnia Ramadiana, spesialis paru. Nah, kali ini saya dan Dr. Yusnia akan membahas mengenai dampak asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terhadap kesehatan paru. Seperti yang Sobat Atin ketahui, beberapa minggu terakhir telah terjadi kebakaran hutan atau karhutla itu tadi. Hingga pemerintah Kabupaten Ngawi telah menetapkan status tanggap darurat kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Gunung Lawu. Sebagai informasi, kebakaran hutan dapat menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna, sehingga menimbulkan kandungan karbon monoksida atau CO dan partikel mikroskopis lainnya, dan ini juga sulit dideteksi sehingga dapat mudah masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Maka dari itu kita perlu mengetahui bagaimana asap karhutla bisa berdampak dan bagaimana dampak yang ditimbulkan kepada kesehatan paru. Baik, langsung saja. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, selamat bergabung di RSI Atin Nusa Danggawi. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik-baik. Ya dokter, sebagai awalan bisa perkenalan dulu kepada Sobat Atin? Ya, perkenalkan saya Yusnia Ramadiana, spesialis paru, ambil kompetensinya. Ya. Oke dokter, seperti yang telah kita ketahui ya dok, bahwa asap karhutla ini terkandung karbon monoksida dan partikel lainnya. Nah, sebelum membahas lebih jauh, bagaimana sih dok dampak dari karbon monoksida itu tersendiri terhadap tubuh kita dok? Ya memang betul ya, sebenarnya kebakaran banyak gas ya yang muncul di sana, bahkan juga debu-debu itu yang nanti bisa terhirup juga. Nah, salah satu yang bisa bikin fokus itu karbon monoksida. Kenapa? Karena dia ikatan dengan Hb itu lebih kuat daripada oksigen. Maka sebenarnya tubuh itu kalau ngirup udara itu kan ambil oksigen untuk kemudian diikat dengan Hb, dialirkan ke darah pakai seluruh tubuh. Tapi kalau CO-nya masuk, maka dia Hb-nya itu lebih mudah berikatan dengan CO tadi, sehingga kita menjadi kekurangan oksigen, kemudian semacam keracunan dari karbon monoksida ini. Ya, itu salah satunya menimbulkan sesek gitu ya, menimbulkan kadang pusing karena salah satunya hipoksemia, ada kekurangan oksigen di dalam darah kita, di dalam seluruh tubuh nanti gitu. Oke, berarti adanya ikatan CO dengan oksigen ini bisa terjadi tadi ya dok, gejala umumnya seperti pusing, sesak nafas, kemudian berkunang-kunang karena itu tadi kekurangan oksigen di semua jaringan kita dalam waktu pendek ya. Oke, bagaimana sih dok dampak lebih jauh asap karhutla terhadap kesehatan paru-paru kita dok? Sebenarnya pada orang-orang yang beresiko ya ini akan menimbulkan dampak yang berat ya. Tapi kalau untuk secara langsung bisa dampak secara ringan itu iritasi ya. Iritasinya bisa di selaput mata, hidung, tenggorokan, dan di selaput lendir ya, mukosa lendir itu. Nah, efeknya apa? Ya kalau di mata ya berair, di hidung itu. Kalau di paru nanti akan menimbulkan iritasi di paru sehingga ada keradangan di situ. Mudahkan kalau itu jangka panjang akan memudahkan untuk timbulnya penurunan dari makrofag yang dia harusnya membuang kuman-kuman, bakteri dan sebagainya, menjadi mudah kena ispa misalnya atau pneumonia. Dan kemudian pada saat dia langsung kena itu ada penurunan fungsi paru juga. Kita bisa menilai fungsi paru itu dari misalnya dengan menggunakan alat ya spirometri, itu akan terlihat fungsi parunya akan menurun karena ada oksigen ini. Walaupun nanti kalau misalnya itu paparan kebakaran asapnya tadi udah hilang, kalau misalnya tidak ada penyakit lain maka ya balik lagi. Nah, yang agak berbahaya nanti kalau yang punya komorbid atau punya sakit yang lain.
Misalnya sakit paru, sakit jantung itu akan lebih berbahaya. Oke dokter, jika terjadi dampak yang lebih jauh tadi dok, bagaimana pertolongan dini untuk pasien atau korban yang terdampak asap karhutla ini dok? Yang pertama, kalau misalnya dia kena, ini ada beberapa ya memang untuk orang yang sehat ya hindari aja juga, hindari. Yang penting kalau misalnya ada asap tebal, untungnya sekarang udah nggak terlalu ya kak seperti di Kalimantan dan sebagainya itu ya. Kalau di sini kan nggak panjang ya, dan juga alhamdulillah sudah selesai. Tapi kita perlu hati-hatinya ketika ada asap, maka itu ada benda atau bahan berbahaya yang mau masuk ke tubuh kita, maka kita harus pertama menghindari untuk aktivitas lebih banyak di tempat yang asap itu. Untuk yang berpotensi, misalnya orang yang punya sakit rokok ya PPOK, kemudian jantung, asma, dia lebih baik banyak di rumah aja dan rumahnya tertutup rapat. Ada saran kalau mungkin kalau daerah gunung jarang AC ya. Kalau ada AC yang recirculated, jadi tidak ngambil udara dari luar. Udara di dalam ini yang diolah aja. Kalau di mobil itu ada gambarnya panah balik itu ya. Nah itu jangan ngambil udara luar, nanti udara yang kotor tadi ikut masuk, jadi itu. Kemudian pakai masker, walaupun masker ini tidak bisa menahan gas, dia hanya menahan partikel ya, seperti misalnya ada debunya, abu, asap itu tertahan, tapi untuk gasnya memang ya masih beberapa bisa masuk ya. Kalau misalnya sudah terkena kemudian kena serangan, ya kita harus pakai obat yang biasa dipakai, misalnya pada PPOK atau asma. Ya harus siap sedia di sana. Oh ini ada kebakaran, pasien harus diedukasi untuk menyiapkan semua obat-obatan emergensinya yang biasa dipakai. Kalau pas sesek pakai apa gitu. Dan juga kalau misalnya tidak bisa teratasi dengan baik ya langsung ke fasilitas kesehatan gitu. Oke dokter, itu kan dini ya dok. Kalau lebih intensnya gimana dok? Kalau lebih jauh, misalnya asapnya lama dan lain sebagainya, ya kita juga harus itu proteksi dengan tadi ya, aktivitas, misalnya aktivitas dikurangi untuk aktivitas yang berat ya. Terus kemudian pakai obat-obat pencegahannya harus rutin, jangan hanya pas sesek saja misalnya. Nah, dengan rutin itu maka paru-paru akan menjadi lebih kuat dan tidak mudah terkena dampak dari asap maupun gas berbahaya yang masuk di dalam paru kita begitu. Baik, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan dokter. Semoga dengan adanya podcast kali ini bisa bermanfaat kepada sobat Atin kita semua. Nah terakhir, apakah dokter ada tambahan sepatah dua patah kata untuk sobat Atin? Ya, untuk dampak asap maupun kebakaran ini sebenarnya bukan hanya karena hutan ya. Semua asap itu berbahaya bagi paru kita. Mulai asap obat nyamuk ya, asap bakar-bakar di rumah, asap hutan, asap kendaraan bermotor, asap vape ya, rokok elektrik, dan terutama asap rokok. Karena di dalamnya dia mengandung noxious agent, zat-zat berbahaya yang bisa merusak paru kita. Dan diantaranya kalau misalnya asap kebakaran, mungkin kita meniup atau menghirup, kita akan berusaha menghindar. Tapi kalau asap rokok, ini yang harus kita hindari. Stop bakar hutan, stop bakar rokok. Karena dia akan merugikan kita. Demikian, terima kasih. Baik, bagi sobat Atin yang ingin berkonsultasi atau memeriksakan kesehatan paru, silakan datang ke RSI Atin Sadangawi atau ke Poli Paru RSI Atin Sadangawi. Dr. Yusnia Ramadiana, spesialis paru, memiliki jadwal praktik hari Senin sampai Kamis pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, RSI Atin Sadangawi telah bekerja sama dengan BPJS dan asuransi kesehatan lainnya. Sampai jumpa di Atin Podcast Santuy selanjutnya. RSI Atin Sadangawi, pelayanan Islami, profesional, dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.